Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Agnes. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga tetap sehat dan semangat. Hari ini temanya adalah King Darius atau Raja Darius. Bacaan terambil dari Daniel 6 ayat 26 sampai dengan ayatnya ke-29. Demikian. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Darius adalah orang Media yang menjadi raja orang Kasdim di usia yang tidak muda, usia 62 tahun. Di masa itu ia mengangkat 120 wakil raja yang dikepalai oleh 3 pejabat tinggi, dan salah satu orangnya adalah Daniel. Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja itu. Ia mempunyai roh yang luar biasa karena ia dipimpin dan disertai oleh Allah Israel. Dan Raja Darius bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Tetapi para pejabat tinggi dan wakil raja tidak suka dan mencari alasan untuk menjatuhkan Daniel. Tapi ternyata tidak ada alasan yang bisa didapatkan kecuali dalam hal ibadah kepada Allahnya. Lalu mereka mulai mengatur strategi untuk menjatuhkan Daniel dan menghadap Raja Darius. Dikatakan, Raja Darius, dikeluarkan kira-kira suatu penetapan raja, suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari yang menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Raja Darius tidak sadar kalau dirinya diperalat untuk menjatuhkan Daniel. Dan Darius setuju. Lalu setelah itu larangan dikeluarkan, maka Daniel pun ternyata tidak berubah. Tetap beribadah 3 kali sehari, berlutut, berdoa, dan memuji Tuhan. Dan orang-orang yang bermaksud tidak baik melaporkan kepada Raja Darius. Raja Darius sedih dan mencari cara untuk meloloskan Daniel, tetapi ternyata tidak bisa. Akhirnya dengan terpaksa Raja Darius memerintahkan tentaranya untuk melemparkan Daniel ke gua singa. Dengan sedih ia berkata, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Raja Darius berduka. Ia tidak mau dihibur dan dia tidak dapat tidur semalam-malaman. Pagi-pagi apa yang ia lakukan? Ia ke gua singa dan ia menanyakan kepada Daniel, apakah Tuhanmu Daniel melindungi Daniel dan dari singa-singa itu sehingga Daniel masih hidup? Lalu kata Daniel kepada raja, ya, karena pertolongan Tuhan dan bukti bahwa Daniel tidak bersalah kepada Raja Darius. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Dan ketika ditarik Daniel dari dalam gua itu, ternyata tidak terdapat luka apapun karena Daniel percaya kepada Allah. Apakah singanya sedang tidak lapar atau sedang sakit gigi? Tidak. Karena kemudian raja memberi perintah dan mengambil orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke gua singa. Dan yang terjadi akhirnya singa-singa itu menerkam mereka. Apa yang kita pelajari dari Raja Darius ini? 3 hal. Raja Darius ini adalah raja yang diangkat atau raja yang menjadi raja di usia yang tidak muda, usia 62 tahun. Raja Darius ini meskipun dari bangsa asing, tetapi dia mengasihi Daniel. Dan Raja Darius ini diperalat atau dijebak oleh orang-orang di sekitarnya. Dia tidak sadar. Dan tujuan orang-orang itu untuk mencelakakan Daniel, orang yang ia kasih. Dan yang kedua, setelah Daniel dijebak dan kemudian lolos,
Raja Darius melihat bukti nyata bahwa Allah Israel yang disembah Daniel adalah Allah yang hidup dan berkuasa, bahkan melakukan hal-hal yang mustahil. Raja Darius kemudian menjadi orang yang beriman, percaya kepada Allah Israel. Dan yang ketiga, Darius adalah raja yang mengalami perubahan sudut pandang, yang awalnya sekali lagi tidak mengenal Allah Israel, tapi kemudian ia menyembah Allah Israel. Bahkan orang-orang di wilayah kekuasaannya diperintahkan untuk menyembah Allah Israel. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah pelajaran dari kehidupan kita sehari-hari membawa kepada kita untuk kita menyembah Allah Israel? Karena kita melihat betapa Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang menolong kehidupan kita. Melewati berbagai peristiwa yang bahkan kelihatannya mustahil terjadi, Tuhan menolong. Kita ada sebagaimana ada hari ini itu karena Tuhan. Mari kita beriman semakin kuat. Jangan kalah dengan Raja Darius. Tuhan memberkati. Amin.